Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kakak di materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 tentang mari mengenal Rasulullah. Kita mulai saja ya adik-adik. Baik, sebelum kita memasuki doa pembelajarannya, di sini kakak akan ngasih tahu kepada adik-adik semua isi dari KI dan KD-nya. Kita klik nomor 1 ya. Nah, isi dari KI-nya itu yang pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat itu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Isi dari kompetensi KD-nya atau KD yaitu yang pertama 1.3 meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua 2.3 menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga 3.3 memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat 3 yaitu menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Baik adik-adik, itu isi dari KI dan KD tentang mengenal Rasul Allah. Kita balik ke halaman materi, ke halaman menu atau daftar isinya ya adik-adik. Klik rumah yang ada di bawah sini. Adik-adik, sebelum kita memasuki materinya, pasti kita harus berdoa dulu kan? Kita klik nomor 3. Nih adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Baik, kita langsung balik ke halaman menunya. Klik rumah. Nah, kita langsung masuk ke materinya saja ya adik-adik. Klik nomor 4. Materi yang pertama itu yang akan kakak sampaikan tentang apa sih makna Rasul Allah. Adik-adik sudah pada tahu belum makna Rasul Allah itu? Jadi gini adik-adik, Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan ya adik-adik, dalam Quran surat Al-An'am surah ke-6 ayat 48 yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah
untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu di neraka Jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat lainnya. Baik, adik-adik, kita langsung ke materi yang kedua. Kita pencet menu ini ya, halaman materinya itu rumah. Materi yang kedua yaitu kita akan mengetahui nama-nama Nabi dan Rasulullah. Perbedaannya itu apa ya adik-adik? Nah, ini adik-adik, di sini di bagian kiri ada nama-nama Nabi. Nabi itu di mana para Nabi dan Rasul itu ada 25 ya adik-adik. Nabi dan Rasul sama-sama memiliki sifat terpuji yang patut kita teladani. Nah, ada pertanyaan nih, samakah antara Nabi dan Rasul? Kira sama gak adik-adik? Nabi dan Rasul tidaklah sama. Nabi itu seorang laki-laki yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang diberi wahyu dan mengemban misi untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Kita langsung masuk ke materi ketiga, hikmah. Materi yang ketiga, kita akan mengetahui tugas Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu kita akan mengetahui sifat Rasul Allah. Sifat Rasul Allah itu ada 4 ya adik-adik, dan kita akan mengetahuinya sama-sama. Kita klik. Nah, sini sifat yang pertama itu yang wajib dimiliki Rasul ialah as-siddiq, yang berarti selalu benar atau jujur. Sifat ini berarti seorang Rasul sudah pasti jujur dan tak pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada orang lain. Hal ini seperti yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam Quran surat Maryam surah ke-19 ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Yang kedua yaitu sifat al-amanah, yang berarti dapat dipercaya. Sifat ini memiliki arti bahwa Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106-107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan
bahwa Nabi Nuh termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu at-tabligh, yang berarti menyampaikan wahyu. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti setiap rasul akan menyampaikan wahyu dan tak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya, dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Sayyidina Ali berkata, "Demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran," serta tertulis dalam surat Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Yang keempat itu sifat al-fatonah. Sifat ini berarti Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi agar mampu memerangi kaum yang masih belum berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak mereka untuk berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat manusia dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalam hukum-hukum Allah dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya." Baik adik-adik, inilah 4 sifat yang harus diteladani oleh kita sendiri. Baik, kita balik ke halaman materi. Nah, di sini kita akan mengetahui apa maksud dari Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata ya adik-adik, yaitu ulul dan al-azmi. Ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita balik ke halaman materinya ya adik-adik, pencet rumah. Nah, di sini kakak akan ngasih tahu Rasul yang tergolong dalam Ulul Azmi. Itu ada 5 ya adik-adik. Baik, kakak akan jelaskan. Yang pertama itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun kerap kali dicaci maki, Nabi Nuh alaihissalam tetap teguh mendakwahi orang-orang yang di sekelilingnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyembahnya dengan sepenuh hati. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum mereka dengan air bah, Ia menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun bahtera. Meskipun ia semakin dicaci maki, ia tetap fokus membangun bahtera tersebut. Akhirnya saat air bah mematikan itu tiba, Nabi Nuh alaihissalam bersama seluruh keluarganya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat di dalam bahtera itu. Begitu pula beberapa pasang binatang yang di bawahnya masuk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, para penentangnya binasa akibat air bah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang kedua itu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya setelah berusaha mendakwahi ayah dan kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menghancurkan berbagai berhala yang ada di kuil pemujaan. Ketika seluruh penduduk sedang keluar kota,
Saat mereka membakarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat api itu terasa dingin hingga tidak menyakitinya. Setelah ia hijrah ke Palestina dan berkeluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji imannya lewat perintah untuk menyembelih Ismail. Hal itu pun dipatuhi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan penyembelihan itu dan menggantinya dengan binatang sembelihan yang sangat besar. Kisah yang ketiga itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Ia berhasil membawa mereka pergi dengan selamat, melewati Laut Merah yang dibelahnya dan para tentara Fir'aun akhirnya mati di dalam laut itu. Kisah yang keempat yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Selain mampu berbicara sejak hari kelahirannya dan diberikan kemampuan berbicara yang lancar untuk melindungi ibunya, Nabi Isa alaihissalam juga sanggup menghidupkan kembali orang yang telah mati atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran atau kitab suci berbahasa Arab yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Al-Quran mengandung lafaz ikrar Bismillahirrahmanirrahim sebagai tanda penggenapan dari kitab-kitab Allah yang terdahulu, agar umat manusia bisa sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad juga dikenal akan kesabarannya saat membantu seorang nenek yang memaki-maki dirinya sebelum mengetahui siapa dirinya. Baik, inilah 5 nabi yang tergolong dalam ulul azmi adik-adik. Kita balik ke halaman materi. Nah, di sini kakak akan ngasih tahu kepada adik-adik sikap terpuji para rasul. Ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu berjalan, sikap ketika bergaul sesama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Nah, ini sikap terpuji dari Rasul ya adik-adik, yaitu sikapnya itu ada terpuji, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur, pemaaf, tekun, malu kalau diri tercela, bersih, pemurah, sabar, dan seterusnya. Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi 2 ya adik-adik, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada manusia dan alam sekitar. Baik adik-adik, kita balik ke halaman materi. Materi yang selanjutnya yaitu sikap terpuji para rasul ulul azmi. Dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat di atas terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Kita lanjut ke materi yang terakhir. Kita klik halaman materinya ya. Materi yang terakhir yaitu meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Meneladan artinya mencontoh ya adik-adik. Meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 35 yang ditunjukkan kepada manusia termasuk kita, yang artinya, maka
maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Berikut ini contoh sifat para rasul ulul azmi, yaitu teguh, sabar dalam belajar, beribadah, sabar mematuhi orang tua, sabar juga mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan lain-lain. Baik, ini materi yang terakhir ya adik-adik. Kita langsung balik ke halaman materi untuk balik ke halaman menu. Sebelum kakak ngasih tahu video kisah 5 Nabi Rasulullah Azmi, kita doa penutup dulu ya untuk penutup materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin. Baik adik-adik, kita langsung balik ke halaman menunya ya. Di sini kakak akan ngasih tahu nih kepada adik-adik video kisah 5 Nabi Rasul Ulul Azmi. Baik, kakak mulai saja ya adik-adik. Adik-adik, kita langsung ke halaman menunya saja ya adik-adik. Tadi itu kisah 5 nabi yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi. Baik, adik-adik, di sini ada soal. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengisi soalnya ya. Nanti link soalnya akan kakak taruh di deskripsi di bawah ini ya. Kita langsung ke penutup. Sekian dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf ya adik-adik. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan selamat mengerjakan soal-soalnya ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.